tujuannya bukan blogging, tapi blogging telah bantu. Nah, tapi Pak Ben tadi menyebutkan bukan hanya konten positif, tapi konten negatif juga harus ditekan. Nah, jadi bukan hanya effort positif Pak yang kita lakukan, tapi kita minta bantuan Bapak bagaimana effort-effort negatif untuk melawan upaya pemberdayaan masyarakat ini, upaya untuk membuat masyarakat mandiri dari sisi internet ini juga Bapak bantu untuk dicegah. Dan dalam hal ini saya terpaksa mengulangi apa yang disampaikan Mas Eko. Ada sesuatu sekelompok masyarakat tertentu yang sayangnya memanfaatkan nama Depkominfo justru untuk menjelek-jelekan blog. Saya tidak menyebut nama, saya kira informasi terkumpul di sini ya Pak ya. Tapi itulah, kita mohon bantuan Bapak untuk membuat ini clear gitu. Teman-teman di kemarin di Laban khususnya agak khawatir ini kok tata berita blogging dijelek-jelekin, kita mau ngajarin blogging nanti dituduh ngajarin ibu sama membobol situs gitu. Apa hubungannya? Nah, saya kira itu Pak. Selain juga kita perlu bantuan banyak untuk bagi para blog ini, kan sekarang sayangnya masih orang IT ya Pak ya yang pegang. Nanti kita minta bantuan Bapak juga untuk membantu kita memberikan informasi yang pas untuk masyarakat yang beraneka di seluruh Jawa Barat dan nantinya seluruh Indonesia juga. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi memang kalau semua tanya, saya kira nggak selesai gitu ya. Tapi insya Allah kita tahu jawabannya lah, apa yang mau ditanyakan ya. Itu kita batasi saja. Sekarang jam 9:04 kita geser ke ya memang sudah pegang fix sebenarnya. Pakai ada zaman di depan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Triwowo. Saya dari saya mahasiswa dari Win Syarif Hidayatullah. Saya belum pemula, belum dikatakan blogger sejati, tapi saya ada beberapa poin yang ingin mungkin sedikit saran teknis aja ya, sedikit saran teknis. Saya juga bukan expert di sini, saya hanya berbagi konsep aja. Saya pertama merasa tidak setuju gitu. Pertama setuju tentang pemblokiran situs. Saya setuju sekali karena kita tahu bahwa itu salah satu yang dapat merusak moral bangsa. Setuju sekali. Cuma mungkin caranya yang saya tidak setuju, misalkan blokir semua yang berbau misalkan pornografi. Tapi itu sama saja. Jangan, pokoknya intinya jangan membunuh, minimalisir. Saya setuju dengan usaha minimalisir mudarat, tapi jangan juga memaksimalkan dengan meminimalisir mudaratan itu, jangan memaksimalkan kemudaratan yang lain gitu lah. Misalkan tadi blokir YouTube itu kan maksud Bapak baik, meminimalisir keburukan, cuma itu sama saja juga maksimalkan kemudaratan yang lain seperti akses informasi yang lain jadi terganggu dan terhambat. Dan saya memberikan mungkin andaikan ya saya mungkin jadi bapak, mungkin mimpi kali ya, tapi saya akan coba beberapa hal teknis yang mungkin saya coba pikirkan. Saya coba bikin suatu perangkat yang mungkin sistemnya kayak antivirus aja, sistemnya kayak virus, pasang aja di semua ISP. Ada semacam tim kalau di antivirus mungkin ada tim pembuat antivirus, list virus yang di blacklist. Bikin aja seperti itu. Nah, itu software tersebut akan selalu mengupdate. Jadi ada timnya. Cobalah bikin sistem itu selalu terupdate. Jadi ada timnya selalu mengupdate situs-situs manakah yang benar-benar misalkan pornografi, mengandung pornografi,
Jadi benar-benar ya. Tapi kalau misalkan hal itu mengandung sedikit, ya misalkan kayak YouTube kan nggak semuanya buruk, ya blok aja yang sesuai konten-konten yang tidak baik itu mungkin saran saya. Jadi sistemnya seperti itu dan selalu terupdate gitu loh. Jadi sistemnya kayak kita nanti misalnya kita ada update itu, walaupun itu saya juga yakin itu nanti kalau bisa blokir semuanya. Mungkin itu saja dari saya, dan saran saya juga untuk masalah cyber law, apalagi tentang seperti itu sangat kalau saya minta kesiapan SDM juga dari Bapak, terutama misalkan penindakan terhadap hacker-hacker yang berbahaya. Saya sering lihat yang konvensional aja, polisi-polisi kasarnya, saya bicara jujur aja, sering nangkap kambing-kambing putih gitu, kambing-kambing yang nggak hitam gitu, sering salah tangkap dan saya khawatir itu terjadi saat undang-undang ini diberlakukan. Itu saja mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir Bapak yang ini Mas ya, terakhir secara jam. Silakan. Terima kasih, selamat malam. Saya adalah Jim Giovedi di Usual Suspect. Kalau Anda bertanya beberapa teman, biasanya kalau ada urusan membobol, hack biasanya akan bilang, Jim, is that you? Oke, saya ada beberapa hal. Pertama adalah saya kecewa karena banyak rekan-rekan di sini hanya ngomong di luar konteks. Banyak sekali ide-ide bagus yang diutarakan, tapi lebih banyak repetitif. Udah bahas lagi dari satu orang, diulang lagi oleh orang yang lain. Oke. Poin pertama, saya setuju dengan yang dibahas oleh saudara Boy tentang user generated content, di mana pemerintah seharusnya mengendorse kegiatan tersebut. Hal pertama yang saya juga barusan discuss dengan saudara Doli BU adalah kita kekurangan konten berbahasa Indonesia. Tidak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris dengan baik. Kita butuh konten bahasa Indonesia. Kenapa kita kalau misalnya pertama selain mungkin kita bisa mengontrol langsung kontennya, yang kedua kita menghemat bandwidth. Kedua, bicara soal fitnah, saya bukan seorang pakar, walaupun saya juga cukup lama bermain di bidang memfilter, termasuk membypassnya. Ya, saya akui. Poin keduanya tuh lebih bahwa video filtering secara teknikal sulit. Hanya bisa dilakukan kalau ada seseorang yang melakukan tagging, ada reference text ke sana. Belum ada software yang baik dan cukup mampu untuk bisa melakukan filtering atau memindai. Jadi harapan Bapak misalnya, saya 2 kali ketemu Bapak, bahasanya adalah truk yang isinya XXX. Kalau misalnya kita masuk lebih dalam lagi, kontennya nggak ada X-ray yang bisa masuk dan melihat isi truk tersebut, kecuali kita harus menggeledah. Ketiga, saya mengucapkan selamat kepada pemerintah, terutamanya Kominfo, atas keberhasilannya membawa konteks blogging ke level pemerintah. Indonesia yang pertama membahas isu blogging, which is menurut saya nggak penting. Masih banyak hal yang lebih penting. Tadi dibahas oleh saudara Eko, sinetron. Saya capek nonton Genta Buana tiap malam. Keempat, berdasarkan dari Bang Edmond, saya tadi banyak memperhatikan, saya juga ketemu Bang Edmond beberapa bulan yang lalu. Kita mengundang Bang Edmond membahas soal cyber crime issue di benua cyber Pacific, di benua cyber security. Bahasanya cukup bagus. Saya nggak ada komentar apapun kecuali satu hal. Ya, kalau saya dengerin komentarnya Pak Nu, Pak Cahyana, Pak Bas, Bang Edmond, terlihat menganggap bahwa yang hadir di sini komentar kok seperti salah menangkap. Berulang kali dijelaskan bahwa undang-undang ITE bukan soal pornografi. Saya tahu, tapi kenapa ditegaskan lagi? Apakah saya hanya menduga, apakah Kominfo merasa